Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Saya Darmasari Faiza dengan ujung NIM 45. dan saya Debbie Ayu Salsabella dengan ujung NIM 76. Saya Sakila Rahmadia Ilyasa dengan ujung NIM 085. Pada video kali ini kami akan membahas tentang penyakit abses periapikal. Di sini kami akan membahas mengenai definisi, etiologi dan faktor lainnya, klasifikasi, gambaran klinis, patogenesis, serta perawatan dari abses periapikal. Nah, jadi apa sih abses periapikal itu? Abses periapikal atau bisa disebut sebagai lesi inflamasi periapikal didefinisikan sebagai respon lokal dari tulang di sekitar puncak gigi yang terjadi sebagai akibat dari nekrosis pulpa atau melalui kerusakan jaringan periapikal oleh penyakit periodontal yang luas. Abses itu adalah kumpulan nanah yang terlokalisir dikelilingi oleh jaringan yang meradang, dan abses ini dapat disebabkan oleh trauma maupun iritasi kimia. Nah, untuk etiologinya, karies gigi, trauma gigi, dan kebersihan gigi yang buruk adalah penyebab paling sering dari abses gigi, di mana pecahnya lapisan pelindung emel gigi akan memungkinkan bakteri masuk ke dalam pulpa, sehingga dapat menyebabkan infeksi lokal. Nah, karena adanya infeksi di dalam pulpa dalam ruang gigi yang terbatas ini, sehingga dapat menekan dinding dentin bagian dalam yang akan menyebabkan rasa sakit yang parah. Infeksi ini kemudian akan turun melalui saluran akar dan secara inferior ke mandibula atau superior ke rahang atas tergantung pada lokasi gigi yang terinfeksi. Nah, untuk faktor penyebab lain yaitu ada gigi erosi sebagian yang paling sering terjadi pada gigi bungsu, di mana bakteri akan terjebak di antara mahkota dan jaringan lunak yang akan menyebabkan peradangan. Kedua, ada penyebab genetik seperti amelogenesis imperfecta yang akan mempengaruhi individu untuk melemahkan enamel. Yang ketiga, ada kondisi medis seperti sindrom Sjögren yang menyebabkan mulut kering yang mempercepat pertumbuhan mikroba orofaringeal. Dan yang keempat, ada iritasi kimia seperti asap dari metamfetamin, imunosupresi yang timbul dari kemoterapi, atau kondisi medis imunosupresif kronis seperti HIV atau AIDS yang dapat mempengaruhi individu terhadap karies gigi. Nah, selanjutnya, abses periapikal itu dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu abses periapikal akut dan abses periapikal kronis. Abses periapikal akut itu terjadi karena respon inflamasi parah terhadap iritan mikroba atau non-mikroba dari pulpa yang nekrosis, merupakan kumpulan pus yang terlokalisir menghasilkan gejala sakit parah pada gigi. Sedangkan abses periapikal kronis itu terjadi apabila abses periapikal akut tidak dirawat, sehingga adanya perubahan jaringan sekitar abses dari inflamasi akut menjadi kronis. Nah, ciri khasnya yaitu adanya fistula. Abses periapikal kronis ini adalah keadaan yang timbul akibat lesi yang bertahan lama yang telah menyebabkan abses dengan drainase ke permukaan. Selanjutnya, gambaran klinis. Nah, yang pertama itu gambaran klinis dari abses periapikal akut. Ini berkembang di daerah periapikal gigi sebagai gejala dari sisa nekrosis pulpa. Gejala yang dapat dirasakan yaitu nyeri hebat dan berdenyut. Pasien mungkin pucat, lemah karena nyeri, kurang tidur, dan mengalami demam tinggi. Nyeri tekan positif di mana gigi menjadi sensitif terhadap perkusi dan gerakan. Terdapat limfadenopati dan pembengkakan biasanya terlihat pada jaringan yang berdekatan di gigi yang terkena. Ketika gigi anterior maksila terlibat, maka pembengkakan bibir atas dapat meluas ke salah satu atau kedua kelopak mata. Dan juga pipi dapat membengkak hingga ukuran yang sangat besar, sehingga mendistorsi wajah pasien. Ketika gigi posterior maksila terlibat, ada kemungkinan keterlibatan dari sinus maksilaris. Dan ketika mandibula posterior gigi terlibat, pembengkakan pipi dapat meluas ke telinga. Gambaran klinis dari abses periapikal kronis yaitu di mana riwayat nyeri dimulai sebagai nyeri tumpul dan berkembang menjadi tipe berdenyut parah. Nah, jika terjadi penurunan tiba-tiba dalam rasa sakit ini, mungkin menandakan adanya pembentukan sinus atau fistula. Tes vitalitas negatif, pasien juga akan menunjukkan limfadenopati dan mungkin terjadi hipoplasia Turner jika infeksi dari gigi sulung itu menyebar atau menurun ke gigi permanen, sehingga mengakibatkan hipoplasia gigi.
Adapun patogenesis dari abses periapikal yaitu diawali karena adanya mikroorganisme. Streptococcus mutans dan Staphylococcus merupakan bakteri yang sering dikaitkan dengan pembentukan abses. Bakteri tersebut menghasilkan enzim yang disebut koagulase yang menyebabkan deposisi fibrin yang membantu dalam menutup lesi. Koagulase meningkatkan virulensi dengan cara menghambat fagositosis. Bakteri tersebut menginvasi ke dalam saluran pulpa. Akibatnya sejumlah besar bakteri virulen tersebut dengan cepat dapat menyebar ke jaringan periapikal, menyebabkan periodontitis akut, gigi lunak, dan pembengkakan alveolar. Ketika respon inflamasi meluas ke tulang alveolar periapikal yang berdekatan, hal tersebut akan memulai nekrosis jaringan periapikal. Lalu jaringan nekrosis menyatu dan membesar akan menekan jaringan ikat fibrosa di sekitarnya. Dengan demikian terbentuklah abses, yang merupakan kumpulan nanah atau pus yang dikelilingi oleh dinding jaringan ikat fibrosa. Nanah atau pus terbentuk atas aksi enzim proteotik neutrofil yang prosesnya kemudian dilokalisasi oleh jaringan granulasi dan membentuk dinding abses. Pus atau nanah ini adalah material semi cair yang kental terdiri dari neutrofil yang mati, protein plasma, dan disintegrasi jaringan yang mencair. Untuk tindakan perawatan yang dapat dilakukan pada kasus abses periapikal yaitu antara lain ada pembedahan dan juga dapat dilakukan ekstraksi gigi yang memungkinkan pelepasan tekanan dan drainase abses. Dan alternatif lainnya, beberapa kasus gigi yang mengalami abses adalah kandidat untuk mengalami terapi saluran akar. Nah, untuk cakupan antibiotik untuk kedua bakteri aerobik dan anaerobik meningkatkan resolusi infeksi juga dapat diberikan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!